Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dapat hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat sebagai ibadah dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita lancarkan kembali zikir dan doa kita dahulu sebelum kita mulai pengajian. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli maghfiratan min 'indik faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabr. Baik, para hadirin, akhwatifillah, rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram. Kita lanjutkan masih bab izalatin najasa ya, wa bayaniha. Bab menghilangkan najis. Bab menghilangkan najis masih dalam kitab Thaharah, kitab tentang thaharah atau pembahasan tentang thaharah. Sekarang bayanu kaifiyati izalatil mani minats thawb. Penjelasan tentang bagaimana menghilangkan mani dari thawb, pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya. Sudah ketemu belum? Ada yang masih ngebet-ngebet nih. Sudah ketemu? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya thumma yakhruju ila sholati fi dzalika thawb. Wa ana anduru ila atharil ghasli fihi. Muttafaqun alaih. Wali muslimin laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Wa fi lafdin lahu laqad kuntu ahukkuhu yabisan bidufri min thawbihi.
An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah terkenal ya, sudah ma'ruf, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi dalam keadaan gadis, dan juga banyak kekhususan dia. Dia juga istri Rasulullah yang Rasulullah meninggal di rumahnya atau di kamarnya dan di pangkuannya. Bahkan pernah turun wahyu saat dia dan Rasulullah berada di dalam satu selimut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, fadlu Aisyah 'ala nisa'i ka fadlith tharidi 'ala sa'irit ta'am. Keutamaan Aisyah dibanding seluruh wanita itu seperti keutamaan tharid. Tharid adalah makanan yang mewah kala itu, makanan yang paling mewah kala itu, dibanding makanan-makanan yang lainnya. Bahkan dia bukan hanya dikenal karena mudanya, karena gadisnya, tapi juga wanita yang salehah, yang taat beribadah, bahkan juga pandai, cerdas, dan dia termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, kedua terbanyak setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka sangatlah tercela orang yang mencela dia, sangat hina orang yang menghina Orang diam saja tidak memuliakannya pun tidak pantas, apalagi kalau sampai mencelaknya, menghinanya, dan seterusnya. Maka tak diragukan lagi kesesatan orang yang seperti itu. Jangan pernah kita meragukan kesesatan orang yang berani mencela istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah ibu kita. Seburuk-buruknya ibu kita, kita tidak mungkin mencelanya di depan orang. Seandainya dia buruk, apalagi jika ternyata dia adalah wanita yang mulia. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan kalau kana masuk ke dalam fi'il mudhari itu biasanya menunjukkan muawadah, kebiasaan. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani, mencuci maninya. Mencuci mani dari pakaiannya. Tsumma yakhruju ila sholati, kemudian dia pergi berangkat untuk sholat fi dzalika tsaub, dengan pakaian tadi, pakaian yang bekas dia cuci maninya di sana. Wa ana anduru ila atharil ghasli fihi, kata Aisyah, dan aku melihat bekas cuciannya itu. Muttafaqun alaihi. Wali muslimin, tadi muttafaq alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Ada lagi riwayat yang khusus diriwayatkan oleh Muslim. Laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan. Aku pernah begitu ya, menggaruknya. Jadi afruku itu adalah menggaruk dengan tangannya agar bekas-bekas mani itu keluar atau copot dari kain tersebut. Farkan. Farkan ini menunjukkan apa? Menunjukkan gosoknya itu kencang. Aku gosok atau apa itu? Aku korek dengan kencang, dengan kuat. Itu apa namanya? Fayusalli fihi, kemudian beliau sholat dengan baju tersebut. Wa fi lafdin lahu, dalam redaksi yang lain, laqad kuntu ahukkuhu. Aku pernah ahukkuhu, apa namanya? Menggaruknya, sama juga. Ya bisan. Dalam keadaan
kering. Bidhufri min thawbihi, dengan kuku aku dari bajunya. Baik, ini ada setidaknya ada 3 hadis atau ada 3 riwayat terkait dengan mani, bagaimana dia dibersihkan. Riwayat yang pertama, sebagaimana tadi disebutkan, adalah dicuci. Kemudian riwayat yang kedua, digaruk atau dikerik bahasa kita ya. Dikerik, atau mungkin sekarang disikat dalam keadaan kering. Baik, sebelumnya kita jelaskan dahulu, yang keluar dari kubul itu ada 4 macam. Ada mani, ada madhi, ada wadi, dan terakhir kencing, air kencing seperti biasa. Mani ini putih, kental, gitu ya. Dia keluar dengan memancar dan diiringi oleh syahwat. Itu ciri-ciri mani. Diisyaratkan juga dalam surat At-Tariq, was-samai wat-tariq wa ma adraka ma-tariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq. Dia diciptakan dari air yang memancar. Maka ciri mani itu kalau keluar dia memancar dan diiringi oleh syahwat. Dari situ mungkin bisa kita bedakan mani dengan yang lain. Ya. Kalau orang biasanya bangun-bangun keluar basah, kemudian belum malam tidak kerasa sama sekali apa-apa, itu kemungkinan besar bukan mani. Itu bisa madhi. Kalau madhi itu cairan yang cair tapi lengket. Dia keluar ketika ada syahwat. Ketika tegang. Tegang dalam tanda kutip ya. Ereksi, betul. Karena ngomong kayak gini nggak enak bahasanya. Pahamin aja dah. Pahamin aja. Ya. Begitu. Dia itu namanya madhi. Keluar ketika ada syahwat. Tapi tidak sampai memancar. Dan dia tidak kental. Sedikit cair tapi lengket. Itu namanya madhi. Yang ketiga, wadi. Wadi itu air yang putih, keruh, kental. Kentalnya sama dengan mani, tapi kalau mani itu putih, bening, putih. Kalau ini enggak, putih dan keruh, kental. Akan tapi dia tidak beraroma. Kalau mani ada aromanya. Dia biasanya keluar setelah kencing dan umumnya sering keluar di musim dingin atau lebih sering keluar di musim dingin. Yang terakhir adalah kencing yang sudah kita kenal. Nah, madhi dan wadi serta kencing ini disepakati oleh para ulama sebagai sesuatu yang najis. Jadi semua itu adalah benda najis. Adapun mani, apakah najis atau tidak, itu jadi perbedaan para ulama. Perbedaan pendapat para ulama. Apakah dia najis atau tidak? Di antara sebabnya adalah adanya hadis-hadis ini. Artinya adanya sejumlah hadis yang menimbulkan kesimpulan dan pemahaman yang berbeda. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa mani itu najis. Ini dikenal dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Mereka beranggapan bahwa mani itu najis. Dalilnya adalah keumuman ayat yang sering dipakai dalam bab makanan yang diharamkan. Uhiya ilayya
ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Aw lahma khinzir. Atau daging babi. Tidak ada yang diharamkan tidak ada yang diharamkan kepadaku selain darah yang memancar, yang mengalir, kemudian daging babi, dan kemudian darah yang mengalir ya. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun. Katakan tidak ada yang aku dapatkan dari apa yang diwahyukan kepadaku yang diharamkan kecuali apa? Dari makanan yang dimakan kecuali maitah, bangkai, atau darah yang mengalir, atau lahma khinzir, daging babi, fa innahu rijsun. Sungguhnya dia adalah rijis. Berarti pemahamannya yang rijis adalah ini. Selain ini tidak rijis, tidak najis. Pemahamannya seperti itu. Kesimpulannya seperti itu. Ya. Akan tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa mani itu najis, dan ini dikenal dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Mazhab Syafi'i dan Hambali. Dalam banyak hal memang mazhab Syafi'i dan Hambali itu sering bareng. Sering sama pendapatnya dalam banyak hal, karena memang mereka guru dan murid. Imam Ahmad bin Hanbal asalnya berguru kepada Imam Syafi'i. Bahkan kemudian ketika Imam Ahmad bin Hanbal sudah dikenal keilmuannya, Imam Syafi'i datang juga kepadanya untuk mengambil beberapa riwayat. Jadi hubungannya sangat dekat. Jadi sebenarnya orang Indonesia sama orang Saudi itu dekat mestinya. Jangan ribut melulu dalam bab-bab fikih. Kadang-kadang suka diadu-adu, entah dengan isu Wahabi lah, inilah dan lain sebagainya. Padahal para ulamanya dulunya adalah guru dan murid. Di Indonesia yang umumnya bermadzhab Syafi'i misalnya, di Saudi yang umumnya bermadzhab Hambali, itu adalah bukan siapa-siapa, bukan mereka yang bermusuh, bukan mereka yang bermusuhan. Baik. Bagaimana dia dikatakan najis? Ya dari hadis ini. Bahwa Rasulullah SAW mencuci maninya menunjukkan bahwa mani itu najis. Bahwa Rasulullah SAW mencuci maninya menunjukkan bahwa mani itu madhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa mani itu najis. Sedangkan madhab Syafi'i dan madhab Hambali menunjukkan bahwa mani itu tidak najis. Dari mana mereka berkesimpulan bahwa mani itu tidak najis? Dari hadis ini. Salah satunya, bukan semuanya. Yaitu ketika diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengerik atau menggaruk maninya yang kering dengan tangannya. Menunjukkan bahwa dia bukan sesuatu yang najis. Kalau seandainya dia najis, maka tidak cukup digaruk saja, tapi harus disiram. Bahwa ada riwayat Rasulullah SAW mencuci maninya, itu bukan menunjukkan dia najis, tapi menunjukkan keutamaan dan sesuatu yang lebih utama. Artinya mani itu kalau dia basah, bagusnya dia adalah dicuci. Kalau dia kering, dia boleh dikerik atau digaruk. Begitu. Wallahu alam. Yang memang cukup dikenal, pendapat yang cukup dikuatkan adalah bahwa mani itu
tidak najis. Tidak najis. Akan tapi terlepas pendapat apakah mani itu najis atau tidak najis, dia tetap harus dibersihkan atau dihilangkan. Baik dia basah dengan dicuci atau dia kering dengan digaruk atau dikerik. Meskipun tentu saja habis digaruk, dikerik, dicuci lagi jelas lebih bagus dan lebih baik agar lebih hilang dan lebih tidak berbekas bekas mani. Ya. Baik, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Abi As-Samhi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yugsalu min baulil jariyah wa yurashu, betul ini ya? Wa yurashu min baulil ghulam, akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu Al-Hakim. Dari Abi Samah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yugsalu min baulil jariyah. Ya. Dicuci min baulil jariyah dari kencing anak perempuan yang masih bayi. Jadi anak perempuan al-jariyah di sini maksudnya adalah anak perempuan yang masih bayi atau masih menyusui. Wa yurashu min baulil ghulam, dan juga dipercikkan min baulil ghulam dari kencing anak laki atau bayi laki-laki yang masih menyusui. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu Al-Hakim. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ya, hadis ini juga sekali lagi menunjukkan bahwa kencing itu hukumnya najis. Hanya saja memang dibedakan kalau seandainya kencing tersebut adalah kencing anak perempuan baik kecil ataupun apalagi besar, dia harus dicuci. Tapi kalau seandainya kencing tersebut kencing anak laki yang masih bayi dan belum makan apa-apa, para ulama umumnya mengatakan dia belum makan apa-apa selain ASI. Maka kalau dia kencing cukup dipercikkan dengan air. Ya, cukup dipercikkan dengan air dan dia dapat digunakan, misalnya kena kain atau kena baju, dipercikkan dengan air, dapat digunakan untuk sholat. Begitu ya. Ini yang kemudian nanti sering dalam bab fikih disebut sebagai najis mukhaffaf. Ya, najis yang najis juga dia tetap harus dipercikkan. Jadi ini mah najisnya nggak apa-apa, nggak dipercikkan atau nggak dicuci, nggak diapa-apain. Tidak, tetap bersihkannya adalah dengan dipercikkan. Adapun kencing anak perempuan sama dengan umumnya kencing yang ada, yaitu najis mutawassithah yang umum, yang pertengahan, yang harus dicuci najisnya untuk dihilangkan. Ya, untuk dihilangkan. Ya, banyak kajian atau pandangan kenapa dibedakan antara kencing laki dan kencing perempuan. Wallahu alam, hadisnya memang demikian. Ada yang mengatakan karena kencing anak perempuan itu lebih bau ya, lebih menyengat ketimbang kencing anak laki-laki. Saya kira yang punya anak perempuan paham. Iya. Seperti itu kenyataannya. Baik. Jadi bukan berarti kencing anak laki-laki tidak najis, dia najis. Dia najis. Dan sekali lagi ditekankan pemahamannya kencing anak laki-laki yang baru menyusui atau yang hanya menyusu ibunya, susu ibunya. Adapun kalau sudah lain-lain susu sapi atau susu kaleng atau pisang apalagi, itu sudah tidak berlaku hukum seperti ini. Jadi yang masih betul-betul bayi yang memang masih bergantung pada ASI atau air susu. Baik. Kita lanjutkan. An Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidhi yusibu thawba
Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi damil haid, tentang darah haid, yusibut thauba, darah haid yang mengenai baju. Apa hukumnya darah haid yang mengenai baju? Maka kata Rasulullah, tahuttuhu, dikerok atau dikerok ya, dikerok. Thumma taqusuhu bil ma, kemudian dibilas atau kalau kita digiles ya, dikucek-kucek ya dengan air. Pertama ketika kering dikerok, ya. Kemudian dikucek-kucek tadi ya, dengan air. Tsumma tandahuhu, kemudian dibilas. Tsumma tusalli fihi, kemudian salat dengannya. Muttafaqun alaih. Ya, jadi hadis ini menguatkan tentang najisnya darah haid. Jadi bahwa darah haid itu adalah darah yang najis. Darah yang najis. Ya. Dan cara menyucinya pun memiliki kekhususan. Artinya ada penekanan cara membersihkannya. Penekanan cara membersihkannya yaitu tidak cukup hanya dibilas, tapi sebelum dibilas hendaknya darah haidnya kalau dia kering ya, dikerik dulu, kemudian kucek-kucek tadi baru dibilas. Walaupun seandainya dia bilas langsung ya tidak mengapa. Ya, tapi ini urutan yang memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajar. Dan ini sekali menunjukkan bahwa darah haid adalah darah yang najis. Darah yang najis. Ya. Nah, dari sini juga ada perbedaan pendapat apakah darah itu najis atau tidak najis. Ya. Apakah darah itu najis atau tidak najis. Ya. Jumhur ulama berpendapat bahwa darah itu najis. Jumhur ulama berpendapat bahwa darah itu najis. Secara umum bahwa darah itu najis. Oh iya, maaf tadi salah ya tentang ayatnya. Ayat yang mengatakan bahwa darah itu najis seperti ini tadi. Hadis ayatnya adalah ini qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun. Jadi dengan dalil ini menunjukkan bahwa darah itu najis. Allah Subhanahu wa taala katakan aku tidak mendapatkan sesuatu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang haram atas makanan yang dimakan kecuali maitah, bangkai, darah yang mengalir dan daging babi fa innahu rijsun. Sungguhnya dia adalah rijsun. Nah, mereka atau para ulama memahami yang berpendapat bahwa darah itu najis, bahwa rijsun di sini artinya najis. Berarti darah bukan hanya haram dimakan, tapi najis. Akan tapi sebagian ulama, di antaranya Asy-Syaukani dan ulama sekarang seperti misalnya Syekh Al-Albani atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa darah itu tidak najis. Darah itu tidak najis. Artinya secara umum darah tidak najis kecuali darah haid yang memang secara khusus disebutkan dalam hadis ini. Dalam hadis ini. Bahwa ayat tadi yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama yang berpendapat bahwa darah itu najis, itu bukan ayat yang berbicara tentang najisnya darah, tapi ayat yang berbicara tentang haramnya darah untuk dimakan. Fa innahu rijsun, bahwa fa innahu rijsun itu tidak berarti bahwa dia itu najis, sebab secara umum yang namanya rijsun dalam bahasa Arab itu artinya sesuatu yang kotor, sesuatu yang
tidak baik. Ya. Artinya boleh jadi sesuatu yang kotor itu tidak najis atau sebagaimana